Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fitra semuanya. Pada video kali ini, saya akan mengajak sahabat semuanya untuk mendiskusikan soal potensi munculnya utang pada tahun 2022 di APBD kita. Kita bisa melihatnya dari bagaimana pola penganggaran di APBD 2022 yang sebenarnya sangat mirip dengan pola atau bagaimana target PAD disusun pada perubahan APBD 2021 yang menyebabkan utang 229 miliar itu bertumpuk dan menjadi beban di APBD 2022 ini. Dan kita telah bersepakat bahwa beban utang 200-an miliar ini memberikan tekanan yang cukup berat terhadap APBD 2022 karena harus ada pergeseran anggaran, dana pukir anggota DPR harus dipangkas 20%, kemudian juga akan ada pemangkasan atau pergeseran anggaran di beberapa urusan, terutama urusan-urusan yang sebenarnya terkait dengan layanan sosial dasar ya, seperti pekerjaan umum, kemudian perumahan dan pemukiman, dan mungkin tak terkecuali layanan dasar lain seperti pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dan ini yang sebenarnya kita sayangkan akibat hutang yang begitu besar, kemudian anggaran untuk belanja-belanja layanan publik, terutama layanan sosial dasar ini menjadi terganggu. Hingga alih-alih pada tahun 2023 visi NTB Gemilang akan tercapai, kita patut cemas dan khawatir pada tahun 2023 juga akan ada beban utang proyek lagi dari tahun 2022. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena pola penganggaran 2022 ini mirip dengan 2021. Tahun lalu kami memproyeksikan bahwa APBD itu tidak jauh-jauh dari realisasi pada akhir 2021 ya, akhir Desember 2021. Jadi kalau kami lihat kembali bagaimana proyeksi kami terhadap realisasi PAD itu sebesar 2 triliun. Sementara realisasi PAD kita untuk 2021 itu 1,9 triliun atau mendekati proyeksi kami. Ya, artinya kami menilai bahwa proyeksi yang kami susun ini adalah potret dari potensi real PAD yang kita miliki karena kami menggunakan data realisasi 10 tahun terakhir. Nah, kami juga memproyeksikan tahun 2022 ini potensi real yang ada itu sebesar 2,16 triliun. Ya, ini jauh di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD sebesar 2,57 triliun. Jadi ada selisih yang cukup besar dengan proyeksi yang kami susun. Situasinya nanti akan sama tahun 2022 ini apabila ini tidak dilakukan perubahan-perubahan. Nah, kita berharap nanti di APBD perubahan, perhitungan proyeksi dari pendapatan kita ini harus betul-betul dilakukan secara terukur dan tentu mendasarkan pada asumsi makroekonomi. Nah, oleh karena itu kita sangat berharap bahwa tahun 2022 ini tidak akan muncul lagi yang namanya utang proyek kepada pihak ketiga sampai besarannya sangat fantastis. Ya, apalagi sekarang kita sudah mulai harus membayar cicilan pokok utang dari utang senilai 750 miliar kepada pemerintah pusat. Kita ini sudah ada beban berat di pundak kita yang akan kita tanggung selama 8 tahun, kemudian ditambah lagi dengan utang jangka pendek ya pada pihak ketiga. Ini bisa-bisa visi NTB Gemilang tidak akan tercapai pada akhir 2023. Jadi ini sangat mencemaskan dan harus segera direspon baik oleh pemerintah daerah termasuk oleh DPRD. Tapi sekali lagi kita tentu nanti pada saat perubahan kita akan harus betul-betul melihat bagaimana realisasi semester 1. Jangan sampai seperti tahun kemarin, realisasi semester 1 PAD kita jauh di bawah 50%. Tapi kemudian targetnya dinaikkan dan peningkatannya nggak tanggung-tanggung sampai 303 miliar dalam waktu 3 bulan. Karena APBD perubahan kita diketok pada bulan Oktober. Artinya dalam waktu 3 bulan untuk mengejar 303 miliar untuk tambahan PAD itu sesuatu yang sebenarnya sangat berat bagi teman-teman SKPD yang punya tanggung jawab untuk mengumpulkan PAD. Kami ingin garis bawahi bahwa persoalan utang ini adalah potret dari buruknya perencanaan
dan hasrat belanja yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, kita sebenarnya sangat berharap perencanaan tahun ini dan tahun depan itu betul-betul dilakukan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, dan memastikan ada partisipasi publik di dalamnya. Karena sekali lagi, semakin baik kualitas perencanaan penganggaran kita, maka semakin baik pula pelayanan publik kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam transparansi.